Firman Allah Subhanahu wa taala tentang istighfar ini merupakan penyebab daripada penyelamatan dari api neraka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, maksudnya di sini turun kepada orang-orang Quraisy di Mekah, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih meminta ampunan atau istighfar. Jadi dari ayat ini ada dua hal yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal menjadi penyebab seseorang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah tidak ada di masa kita sekarang karena beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Nanti akan kita jelaskan statement para salaf berhubungan dengan masalah ayat ini ya. Jadi memang keberadaan Nabi SAW adalah sebuah karunia yang besar sekali. Ya, di masa beliau masih hidup, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan siksanya dari hamba-hamba yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ya, karena keberadaan beliau sendiri. Kemudian yang kedua adalah permohonan ampun mereka. Padahal bayangkan teman-teman, ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah, di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meyakini Allah itu ada, Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka lakukan ibadah haji. Ya, tetapi sudah dicampur adukan dengan kesyirikan. Syirik kita tahu dosa besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tetapi Allah mengatakan dalam firman-Nya ini. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mungkin mengiksa mereka sementara mereka masih memohon ampun kepada Allah. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 5955 yang berbunyi, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar." Siapa yang ingin buku catatan amalnya membahagiakannya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar di dalamnya. Ya. Ini hadits ini dikuatkan, maksudnya bukan dikuatkan, lebih dijabarkan lagi oleh atau ditambahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, merupakan pasangan Nabi SAW yang dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Beliau mengatakan, siapa yang di setiap ya, dua baris dari buku amalnya ya, dia temukan istighfar, maka akan membahagiakannya. Kemudian beliau juga mengangkat hadis tentang Sayyidul Istighfar, ya, tuannya istighfar. Di dalam hadis Bukhari, sebagaimana beliau berkata, Sayyidul Istighfari an taqul. Tuannya seluruh istighfar atau istighfar yang paling utama adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, yang artinya ya Allah, tidak ada Tuhan. Ya, sesungguhnya engkau Tuhanku, penciptaku, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Ya, ini maknanya dalam sekali ya. Artinya kita mengatakan, ya Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bergantung. Tidak ada yang memberikan aku makanan, minuman, pakaian, yang menghidupkan dan bahkan akan mematikan aku. Kecuali engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau yang telah menciptakan aku. Dan semua yang berhubungan dengan aku ini. Wa ana abduka, dan aku mengakui sebagai hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu saja ya, setia pada perjanjian. Ya. Wa wa'dika, dan mengikuti janji-janjimu mastata'tu, semampuku. Perjanjian kita apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita dilahirkan, semua ruh-ruh ini, anak Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka sebelum diturunkan ke bumi dan ditiupkan ke jasad kita ini, ditanya oleh Allah dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidina. Maka kita semua mengatakan, benar, kami mengakui kau sebagai Tuhan kami. Jadi secara fitrah, secara alami, secara kejiwaan, kita mengenal Tuhan kita Allah. Makanya kalau orang diingatkan tentang Allah, tentang akhirat, tentang Al-Quran, ya, mereka mudah untuk bisa menerima karena dasarnya ada potensi itu dalam jiwa setiap orang di antara kita. Maka di sini diulangi dalam tuannya istighfar ini atau istighfar yang paling utama. Sesungguhnya aku selalu setia pada perjanjian, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan wa wa'dika,
Dan semua janji-janji, maksudnya orang yang patuh akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kemudian juga akan masuk ke surga di akhirat. Serta orang-orang yang durhaka akan kena hukuman, gitu ya. Kemudian, mastata'tu, semampuku. Makna semampuku di sini adalah sesuai dengan apa yang engkau mudahkan untukku ya Allah. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW, "U'budullaha mastata'tum." Sembahlah Allah semampu kalian, semaksimal yang kalian mampu lakukan. Ya. Kemudian kita mengatakan, "A'udzu bika min syarri ma sana'tu." Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan. Karena kita manusia lemah, ya. Dan tidak ada manusia tidak berbuat kesalahan. Nabi Adam alaihissalam saja buat kesalahan. Lalu beliau memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Yunus buat kesalahan. Lalu beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam pada saat membunuh seseorang, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat beliau terlewatkan sholat asar gara-gara asyik bermain dengan kuda-kuda kerajaannya, lalu beliau menyembelih, ya, sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT dan beristighfar kepada Allah karena telat itu. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku setiap hari beristighfar 100 kali dan bertobat kepadanya. Dalam riwayat lain 70, riwayat yang lainnya 100 kali. Ya. Setiap harinya. Maka bagaimana kita tidak berlindung kepada Allah SWT dari keburukan? Kita tidak pernah dapat jaminan dalam seharian kita tidak punya dosa. Nah, kita mengucapkan kalimat ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan. Ya. Kemudian kita mengatakan wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku. Ya. Dan aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Ya. Dan ini maksudnya semua nikmat sekecil apapun, aku ingat atau tidak ingat, aku mengakuinya ya Allah. Dan ini Allah SWT inginkan ini dari kita. Maksudnya Allah perintahkan kita agar mengakui nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Dengan banyak bersyukur gitu kan. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui semua dosa. Aku sengaja, tidak sengaja, aku tahu, aku tidak tahu ya Allah, aku akui dosa-dosaku. Ya. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Setelah menjelaskan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar ini yang dianjurkan dibaca pagi dan sore hari, itu minimal sekali-sekali ya. Beliau mengatakan, wa man qalaha minan nahari mukinan biha. Siapa yang mengucapkan ini pada pagi atau siang hari dengan penuh keyakinan terhadap ucapan ini, famata min yaumihi qabla an yumsiya, kemudian dia wafat sebelum tiba sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa yang membaca ini di malam hari dengan penuh keyakinan dengan apa yang ada dalam lafaz-lafaz Sayyidul Istighfar ini, famata qabla an yusbih, lalu dia wafat sebelum tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ya. Dan ini penutupan dari penyampaian yang disampaikan oleh Syekh